Dengan didampingi orang tuanya, 3 dari 4 orang anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban pencabulan mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur Jumat pagi. Mereka bermaksud mendampingi anaknya menjalani pemberkasan dan penanganan medis di unit perlindungan perempuan dan anak. Ketiga korban mengalami trauma dan bahkan tidak berani masuk sekolah lantaran sempat mendapatkan ancaman dari pelaku. Peristiwa sadis ini mulai terungkap ketika korban menangis ketakutan sambil menceritakan dugaan pencabulan tersebut kepada orang tuanya. Para orang tua pun terkejut peristiwa yang diduga diperbuat tetangga mereka sendiri di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Para korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar berinisial KA, TA, M, dan MI, 2 di antara mereka merupakan kakak beradik. Mereka menyampaikan jika mengalami pencabulan dalam waktu yang berbeda, namun semua berlangsung di rumah terduga pelaku. Terus itu dipanggil lagi sama itu lewat anaknya lagi ngaji gitu. Yesya, kamu dipanggil sama ayah aku. Karena memang itu kejadiannya udah lama, dari bulan September, udah lama kata anak saya. Terus cuman saya korek itu pelan-pelan, pagi, siang, sore, malam saya tanya. Terus pengakuannya itu bertambah gitu. Baru di situ terbongkar. Iya. Kalau anak ibu sendiri kejadiannya berbarengan nggak sih Bu sama? Berbarengan semuanya. Nah. Sementara petugas unit PPA Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan tetangga korban yang diduga sudah melarikan diri. Joko Puji, JAK TV. Ya, pemirsa, dalam segmen dialog siang ini kami akan membahas kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap kanak-kanak. Dan bergabung dengan saya sudah telah ada Mbak Putu Elvina, Komisioner KPAI. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Dan juga telah hadir di studio ibu dari korban pencabulan yang baru kami lihat. Selamat siang, Bu. Ya, dan terima kasih bisa bergabung bersama kami. Oke, saya ke Ibu dulu. Ibu kalau nggak keberatan ya bisa jelaskan kejadian tersebut dengan anak Ibu. Ya, awalnya anak saya tuh nangis ke saya tuh sore pulang ngaji gitu ya. Nangisnya itu beda. Terus saya tanya kenapa? Ini aku ngambil uang Umi disuruh si anak pelaku itu, anak pelaku pencabulan. Kenapa Kesya mau ngambil uang? Aku katanya diancam. Nanti kalau aku nggak ngambil uang, aku dibilangin ke ayahnya gitu. Emang kenapa ayahnya? Emang kamu diapain sama ayah kamu? Katanya aku itu dicium sama ayahnya. Hah? Kata saya apa? Terus dia bilang di situ, iya aku cuma dicium doang. Awalnya dia memang ngakunya itu dicium doang ke saya. Berarti pelakunya siapa, Bu? Tetangga dari itu belakang pengajian dia, tetangga ya. Oke, bisa dilanjutkan, Bu, kalau keberatan. Terus malam saya tanya lagi, bertambah lagi pengakuannya. Diapain aja? Iya, dadanya juga dipegang. Awalnya sih dia pegang gini doang. Terus paginya saya tanya, iya pegangnya sebentar apa lama? Nggak apa-apa, kata saya, bilang aja. Iya lama, kayak gimana? Pegang aja dada Umi gitu. Terus dia pegang gitu, dipraktekin gitu, gini gitu. Terus ya saya sebagai orang tua tambah sedih gitu ya. Iya. Pengakuannya bertambah gitu. Iya. Oke. Bu, mungkin saya ke Bu Putu dulu. Bu Putu, ini seringkali kita mendengar kata pedofil ya. Ini pedofil sendiri berarti sebuah diagnosis klinis gangguan mental yang memiliki perbedaan dalam otak hingga tertarik secara seksual terhadap anak-anak. Jadi ini faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan pencabulan ini? Apakah memang ada gangguan jiwa dalam pelaku? Iya, sebelumnya saya turut prihatin dan turut sedih ya atas kejadian yang menimpa 4 anak ini. Artinya ini merupakan kejadian yang terus berulang ya di Indonesia, di beberapa daerah, banyak daerah. Fenomena pedofilia itu memang merupakan bagian dari masalah kejiwaan yang kemudian di mana ada kecenderungan seorang yang menderita pedofilia itu biasanya memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak, laki maupun perempuan. Nah, masalahnya kemudian kita harus betul-betul memastikan apakah kecenderungan si pelaku itu benar-benar pedofilia atau kemudian hanya menyasar anak-anak sebagai korban karena merupakan korban yang paling rentan. Nah, pedofilia biasanya itu tidak memiliki ketertarikan seksual dengan yang bukan anak.
Tapi kemudian kan kita tahu bahwa si pelaku ini beristri, kemudian memiliki anak, tapi kemudian menyasar anak-anak di bawah umur untuk kemudian dicabuli. Nah, artinya kalau mengacu kepada istilah pedofilia mungkin tidak, tapi saya lebih memilih ya ini adalah masalah bahwa si pelaku lebih mudah untuk menyasar anak karena kerentanan mereka. Anak bisa dibohongi, anak bisa dimanipulasi, dan mereka pasti biasanya tidak melawan, kan gitu. Akan berbeda misalnya pada saat si pelaku menyasar orang yang dewasa. Jadi posisi rentan anak inilah yang kemudian menjadi faktor pemicu kenapa kemudian banyak kasus-kasus pencabulan itu korbannya adalah anak dibanding dewasa misalnya untuk beberapa perbandingan. Jadi artinya di sini kita sangat khawatir kalau ini terus-menerus dibiarkan. Saya sangat berempati dan kemudian menghargai apa yang sudah dilakukan ibu dari korban, karena ini mungkin tidak mudah ya untuk tahu dan kemudian menggali sampai kemudian berani melapor, itu bukan merupakan hal yang mudah. Dan beberapa korban anak juga biasanya banyak yang sangat trauma sehingga butuh waktu untuk kemudian kita mengorek informasi seperti apa. Nah, di sini kan kita tahu bahwa korbannya ternyata tidak hanya satu, ada teman-teman lainnya yang di sekitaran itu juga yang menjadi korban. Artinya ini menjadi, saya pikir kepolisian harus segera melakukan pencarian kalau memang itu sampai saat ini menjadi buron ya, saya nggak tahu sampai hari ini belum tertangkap. Jadi ini harus maksimal, jangan sampai kemudian pelaku pindah di tempat lain melakukan hal yang sama, banyak korban lain yang akan berjatuhan. Jadi itu yang harus kita upayakan ke arah memastikan bahwa pelaku bisa tertangkap, dan saya berharap polisi bisa serius untuk menangani hal ini. Oke Bu, nanti saya akan menanyakan lagi soal pedofilia ini, tapi Ibu pas anak Ibu menceritakan hal tersebut, bagaimana emosi anak Ibu saat itu? Ya nangis dia, sambil nangis gitu. Ya kemaluan aku juga dipegang, terus dimasukin kayu gitu, kata anak saya. Terus kenapa Kesa nggak teriak? Mulut aku katanya ditutup pakai perban, terus aku juga diikat. Oke Bu, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Newsroom.